acara selanjutnya yaitu melangkah tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Muhtaram Al-Ustaz Sarlubi SQ. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa syafi'an lil mudnibin sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para yatama di Majelis Ta'lim Pajajaran, dan juga yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Rafiul Kamil, juga ada RT 02 Bapak Rusli dan Bapak Asri sebagai pembawa acara, dan juga Ustaz Fikar, alhamdulillah, serta tim hadrah yang mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan selalu diturunkan oleh Allah ketika kita juga berkumpul dalam menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Menyebut asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita semua mendapatkan itu. Kita menyebut nama-nama Allah, kita menyebut selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat tersebut. Bapak-bapak, para hadirin sekalian, ibu-ibu, juga para yatama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang acara ini kan adalah santunan. Bertepatan sekarang pada bulan Muharram. Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? Muharramnya tanggal berapa? Tanggal? Baru kemarin berkeder kan? Tuh, tanggal 1 katanya. Tanggal 2 di bulan Muharram. Baru kemarin tahun baru ya? Tadi libur. Ingat gak libur tadi? Liburnya ingat banget kalau ditanya. Tapi tanggalnya lupa. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk yang terbaik. Makanya kalau seandainya kita sekarang ini masih diberi umur panjang oleh Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Menyebut nama Allah, kita diberikan tahun baru ini sampai mendapatkan lagi tahun 1440 berapa? 1445 Hijriah. Berarti kalau kita mendapatkan panjang umur, ucapkan alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan musibah, ucapannya apa kira-kira? Innalillahi. Kalau teman kita ada yang sakit, berarti ucapin kan musibah. Ntar kalau beritanya begitu umpamanya, ya teman kamu ditanya, si itu kemana? Sakit umpamanya, terus kamu bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang nyetuk lagi, kan belum mati. Maksudnya bukan itu, setiap ada mendapatkan kita musibah berarti ucapannya inna. Contohnya, kalau kamu di sekolah nih, sekolah lagi ulangan, kamu adik-adik nih lagi ulangan, kamu nyontek sama temen kamu, berarti atau temen kamu ada lihat, temen kamu tuh nyontek sama temen kamu juga. Nah sekarang kamu ucapannya apa tuh? Hah?
Itu dapat musibah apa dapat nikmat itu? Nikmat, nyontek nikmat. Itu dapat apa kira-kira tuh? Kan kejelekan, suatu kejelekan. Namanya musibah. Berarti kalau teman kamu ada yang nyontek, ucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata teman kamu kan gua belum mati, ngapa dibilang innalillah? Bukan itu maksudnya. Setiap musibah pokoknya ucapin innalillahi. Nah kalau kita melihat sesuatu yang indah, ucapinnya apa? Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Jangan dilihat sesuatu, nanti kamu kalau lihat yang ntar ngelihat cewek yang cakep, ucapin innalillah lagi. Itu salah satu yang terbalik. Kita harus menempatkan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah. Berarti ucapan kalau seandainya kita melihat yang indah-indah, melihat pegunungan, dilihat wah masya Allah indah, ucapin subhanallah. Kalau melihat cewek cantik apa tadi ucapin? Alhamdulillah. Salah lagi penempatannya. Apaan kira-kira nih? Diucapinnya apa nih? Subhanallah, cantik banget gitu. Tuh bening banget. Tambahannya itu mah. Ucapin subhanallah. Karena kita kan udah pada ginit-ginit banget. Udah pada hidup-hidup banget. Kalau di luar dilihat di belakang kita mah coba pengen tahu aja. Lagi ada yang pada gandengin di sini aja pora-pora. Nah iya, yang pojok juga setiap pojok ini. Pada ganjeng-ganjeng benar pada di luar mah itu. Di sini pura-pura kalau di sini. Nah ini suatu permulaan bagi kita awal tahun. Kita mengadakan acara begini berarti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita bisa memberi santunan kepada anak-anak yatim, terutama guru kita, Ustaz Rafiul Kamil. Berarti ucapannya alhamdulillah. Suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mulai tahun baru ini insya Allah lebih ke depannya lebih baik lagi. Apa yang kita kerjakan merupakan suatu doa juga tuh. Ketika kita meminta di dalam tahun baru itu kan kita berdoa supaya tahun depannya kita lebih baik lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedang adik-adik sekalian. Kejadian di bulan Muharram ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala beri kabar kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 10 di bulan Muharram. Sekarang kan tanggal 2. Berarti berapa hari lagi tanggal 10? 8 hari lagi, kira-kira kurang 1 pekan, 1 minggu. Itu berarti tanggal 10. Apa kejadian di tanggal 10 tersebut? Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita sekalian bahwa tanggal 10 itu kejadiannya luar biasa. Di antaranya tanggal 10 itu kejadian selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Diselamatkannya Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun itu juga jatuhnya tanggal 10 di bulan. Nabi Ibrahim selamat dari bakaran api raja siapa? Raja siapa? Raja Raja Namrud. Siapa Raja Raja siapa namanya? Raja siapa? Namrud. Raja Namrud itu selamat dari bakaran Nabi Ibrahim selamat dari bakaran Nabi dari Namrudnya Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari bakaran Raja Namrud itu terjadi juga tanggal 10 di bulan Muharram. Tanggal 10 di bulan Nabi Isa juga alaihissalam selamat dari kejaran raja lain zolim itu raja Mesir, raja kafir Quraisy itu juga terjadinya pada tanggal 10 di bulan Muharram. Selamatnya Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit itu juga tanggal 10 di bulan. Makanya tanggal 10 ini kita dianjurkan buat puasa. Nih bagi yang sudah kuat, adik-adik yang udah pada kuat belum puasa. Siapa yang udah kuat? Kuat nggak puasa?
Sampai kapan? Sorenya agak ketahuan. Dari subuh sampai kuat, nggak makan kuat. Tuh nyengir tadi kata kuat. Yang perempuan kira-kira yang udah kuat siapa semuanya? Udah puasa, kuat kan semuanya? Dari tanggal 9 kita dianjurkan untuk puasa, tanggal 9 dan tanggal 10. Bukan 1 bulan, 1 bulan Ramadan. Tanggal 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram itu kita dianjurkan puasa. Puasa. Kenapa tanggal 9 di bulan Muharram kita diajarkan puasa? Dulu waktu Nabi masuk di permukaan di suatu kampungnya orang-orang Yahudi, itu Nabi di situ mendapatkan orang lagi pada sepi banget, lagi pada sunyi, hening suasananya. Orang biasanya kalau puasa kan pada tidur nggak? Ya kayak kamu gitu, puasa tidur. Tidurnya dari jam berapa? Sampai kapan? Alhamdulillah. Itu namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari pagi tidur sampai maghrib. Itu namanya puasa tidur. Nggak boleh begitu namanya puasa. Nah, dilihat di situ di perkampungan tersebut lagi pada hening. Akhirnya Nabi masuk tanya kepada orang di situ, ini ada apaan Pak? Lagi pada hening, lagi pada sunyi. Kata orang-orang Yahudi tersebut, kita lagi puasa memperingati kemenangannya kejaran Nabi Musa pada Fir'aun. Akhirnya kata Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa, kita ini lebih berhak dari Nabi Musa ketimbang daripada kalian. Akhirnya Nabi anjurkan untuk tanggal 10 kita dianjurkan untuk berpuasa. Bu, puasa. Tanggal berapa? Tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, Nabi bilang tanggal 9-nya, kalau seandainya nanti aku masih dikasih umur oleh Allah tahun depan, aku akan puasa, aku akan perintahkan sahabat-sahabat dan umatku untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya, biar supaya beda antara kita dengan orang-orang Yahudi. Jadi kita sama orang-orang Yahudi ini beda. Bedanya kita tanggal 9 puasa, tanggal 10-nya juga puasa. Kalau orang Yahudi puasanya tanggal 10 doang. Tanggal 10 doang orang Yahudi puasa. Kalau kita biar supaya beda sama mereka, tanggal 9 sama tanggal 10 kita berpuasa. Deh, kuat nggak puasa? Kuat nggak puasa? Wah, bagus. Berarti tanggal 9 dan tanggal 10 disuruh puasa. Kuat nggak makan, nggak minum ya? Kagak, itu mah puasa, artinya puasa. Apa artinya puasa? Siapa yang disuruh puasa? Tuh, main dorong-dorongan dia kata dia. Iya, puasa sampai sekuatnya. Gini, umpamanya kuat puasa dari subuh sampai jam berapa? Maghrib kagak kuat, tadi kagak kuat katanya. Sampai zuhur, kuat sampai zuhur. Lebih bagus. Jadi kata kagak kuat, emang anak-anak susah banget dia ngomongnya. Kan kalau ceramah sama anak begini harusnya. Kita pasang-pasang hati lebar hati semua nih, benar-benar ya. Nah, tuh habis dibilangin dia ngobrol aja lagi. Dia kayak kita tadi ceramah. Tuh anak-anak gitu. Kalau orang tua dia begini namanya anak, sama anak-anak dia orang tua. Nah, tanggal 10 juga nih, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu di sini udah punya laki semua sih ya. Nah, semua ini Pak. Oh iya, kalau tahu kayak tahu aja toh. Kayak banget. Kalau mau tahu, oh iya kayak banget kamu. Tahu aja ngeliat ke belakang. Nih kalau masih ada suaminya, ada suami sambung ada nggak? Nah, ada aja yang nawarin tuh, ada aja kata. Nawarin diri. Umpama ada
suami atau anak ibu dah punya mantu ya, itu minta tanggal 10 biar supaya kasih uang belanja 2 kali lipat. Itu sunnah tuh dari Nabi itu. Nanti istrinya Ustaz Rafiul Kamil suruh minta 2 kali lipat besoknya. Dingin-dingin aja dia. 2 kali 2 kali lipat. Umpamanya setiap hari dikasih uang belanja berapa, Bo? Berapa? 50. 1 juta mah agak bakalan dah. Umpamanya 50.000 ya. Ya taruh 50.000. Cukup 50.000 buat sayur asam sama daging. Daging cukup ya. Yang sayur asam yang mana itu ya? Sayur asam pasti tempe, tahu, apa lagi? Ikan asin ini cukup dah tuh. 50.000. Nah besok tanggal 10 ini saya anjurin. Tanggal 10 itu minta 2 kali lipat. 50 kali 2 jadi berapa? Jadi 100.000. Besok minta 100.000 sama suaminya. 500.000 mah kebanyakan. Banyakan lebihnya. Nah minta jadi 100.000. Kenapa 100.000? Itu sunnah dari Nabi. Jadi Nabi waktu tanggal 10 di bulan Muharram ngasih istrinya itu 2 kali lipat. Supaya apa? Supaya Allah kasih keberkahan suami tersebut. Sampai tahun depan Allah berikan juga rezekinya berlipat ganda. Tuh, kalau saya asli manggut aja, nanti dia mudah ngancam, nanti tanggal 10 gua kasih 2 kali lipat. Pak RT udah nyengir-nyengir aja lihat. Pak RT udah nyengir-nyengir aja besok 2 kali lipat tuh. Nah tanggal 10 ini Masya Allah luar biasa, Allah berikan keberkahan tersebut tanggal 10 di bulan Muharram. Sekarang tanggal 2 kan saya bilang tinggal 8 hari lagi, nanti kita jaga. Tanggal 9 dan tanggal 10 kita puasa. Itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ada kisah di dalam tanggal 10 itu kejadiannya, ada yang bernama Atiyah bin Khalaf. Atiyah bin Khalaf itu seorang saudagar pedagang korma. Pedagang korma, beliau kaya, luar biasa kayanya. Tapi begitu kaya, akhirnya lama-kelamaan, ya orang usaha, namanya usaha kan, akhirnya bangkrut juga tetap, jadi bangkrut. Nah bangkrutnya itu, pada tanggal 10 di bulan Muharram, dia masuk ke masjid. Masuk ke sebuah masjid, mau sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ ada orang-orang perempuan di masjid tersebut. Nah masjid tersebut hanya buka untuk orang-orang perempuan, itu hanya terjadi pada tanggal 10 di bulan Muharram. Kalau yang lain-lain ya dibuka buat perempuan. Ini perempuan hanya sholatnya di rumah-rumah saja. Nah untuk tanggal 10 di bulan Muharram, khusus tanggal 10 tersebut, jadi yang lain boleh diizinkan, yang perempuan boleh diizinkan masuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dalam bermunajatnya nih orang udah jatuh miskin kan tadi itu. Namanya siapa? Atiyah bin Khalaf. Atiyah ini seorang laki, bukan seorang perempuan. Bukannya perempuan Atiyah. Tapi dia seorang laki. Nah udah bangkrutnya itu dia minta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada lagi munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang janda datang. Orang janda datang. Ya kayak di sini janda semua ini ya. Datang bawa anak-anak masjid. Begitu dia lihat ada Atiyah lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata nih orang perempuan yang deketin dia. Deketin maksudnya apa? Bukan deketin minta dikawinin, bukan. Bukan. Dia minta sesuatu untuk dia makan, sama anak-anaknya juga ternyata udah lama belum makan. Anak-anak yatim. Anak-anak yatimnya udah lama belum makan juga di belakang dia. Dia akhirnya minta, bilang sama Atiyah bin Khalaf, wahai Atiyah, wahai Fulan bin Fulan, karena dia belum kenal, wahai Fulan bin Fulan, bolehkah saya minta makan untuk diri saya dan anak-anak saya yang sudah lama belum makan? Sudah 3 hari belum makan. Ada nggak di sini yang 3 hari belum makan? Kagak ada deh ya. Kagak ada, orang kaya semua di sini mah. Alhamdulillah. Nih, makanya di sini Pondok Pajajaran mengadakan santunan seperti itu maksudnya. Biar supaya jangan sampai anak-anak yatim kelihatan masih ada yang belum makan.
Ada yang belum makan? Dek. Ada yang belum makan? Ada yang belum? Ada nggak? Udah. Bener kan? Coba tuh. Pintar banget ngomong jawabannya. Dia lagi makan. Ada nih lagi makan. Luar biasa. Pakai sama kita kalah. Kalah kita. Benar, jadi makan nih. Nah ini yang seorang janda tadi ini minta makan buat dirinya dan buat anak-anak. Katanya Atiyah bin Khalaf begini, Bu, Pak, kalau seandainya saya berikan sesuatu saya nggak punya, saya mau berikan pakaian saya. Orang dulu kan yang namanya pakaian dijual laku. Dia mau kasih pakaiannya cuman satu-satunya ini yang dia pakai. Kalau dia kasih juga, nih saya di masjid dia telanjang, nggak pakai pakaian. Akhirnya yang dikasih, Bu, silakan ibu datang ke rumah. Ternyata katanya ini yang datang adalah seorang syarifah. Seorang syarifah, seorang yang masih keturunan dari cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama anak-anaknya tuh berarti masuk. Akhirnya ibunya ini diajak ke rumah. Bu, kalau gitu datang aja ke rumah saya. Datang ke rumah saya, silakan ibu. Daripada ntar di dalam hatinya ini Atiyah bin Khalaf ngomong, kalau seandainya gua kasih, gua kagak punya apa-apa, gua kagak kasih, nanti pertanggungjawaban sama Rasulullah itu bagaimana? Itu kata Atiyah di dalam hatinya. Ada, akhirnya diajak ke rumah, diajak pulang. Begitu diajak pulang, sampai di rumahnya, ibu tunggu di depan rumah, ntar saya kasih. Dia buka bajunya, dia ganti pakai sarung yang lusuh, udah kotor. Atiyah bin Khalaf diganti pakaiannya, dikasih tuh sama yang tadi, ibu, silakan ibu ambil pakaian saya dan ibu jual. Nanti jual hasil jualnya ibu, berapa duitnya kasih buat anak-anak pakai. Saking pengen nolongnya kepada orang yang lagi membutuhkan. Nah, udah begitu selesai dah tuh, dia keluar sambil berdoa. Setelah dibagi baju tadi itu, ini seorang syarifah berdoa, mudah-mudahan Atiyah ini diberi oleh Allah semua hajatnya. Sama tadi yang guru kita ngomong kan gitu, Rabiul Kamil kan, mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Yang aminnya dikit banget sih, ogah-ogahan. Amin apa? Ketahuan nih, malu-malu di dalam hati udah doko banget, doyan banget. Amin, 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 amin. Tuh, kan tadi doain semuanya, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Sama juga tadi seorang syarifah dapat baju dari Atiyah bin Khalaf, dia mendapatkan doa juga dari seorang wanita. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan hanya di surga, mudah-mudahan diganti bajunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pas begitu dia berdoa, dia keluar, dikasih makan anak-anaknya tuh, dijual tuh baju, dikasih makan anak-anaknya. Setelah itu malamnya Atiyah dikasih mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena udah capek dikasih mimpi oleh Allah. Ternyata di dalam mimpinya ini Atiyah ketemu seorang bidadari yang nemenin dia. Tahu bidadari? Apaan? Dikatakan tahu bidadari. Apaan bidadari? Tahu-tahuan aja lu toh. Bidadari itu, Pak, Bu, mermen. Bidadari itu seorang wanita cantik. Pantesan belum balik dia mah. Bidadari wanita cantik. Tahu nggak kalau bidadari itu? Bidadari itu kalau seandainya di dalam kitab Mawaid, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Abdul Rahim Al-Qadi itu, beliau kalau seandainya satu netes tuh keringetnya, tuh keringet. Apaan keringet? Tuh, nggak tahu lah itu. Nah, yang asin-asin benar. Dia jilat asin.
Nah, itu keringatnya bidadari kalau netes, Bu. Kalau netes ke lautan, laut nih isinya. Daratan isinya apa? Lautan. Kalau seandainya itu satu keringatnya netes, satu tetes doang tuh, keringatnya netes ke laut. Laut kan rasanya apa laut? Asin. Kalau seandainya kejatuhan keringat bidadari, itu laut jadi tawar. Keren, luar biasa. Itu satu aja tetes keringat yang dari bidadari itu tadi itu, tetes ke laut, ini lautan jadi tawar, nggak asin lagi. Itu dalam kitab Daqaiqul Akhbar oleh Abdul Rahim Al-Qadi. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau temennya nanti dijadiin bidadari. Nah, bagi orang laki bidadari nih. Kalau orang perempuan ada bidadarinya nggak? Hah? Orang laki nanti ditemenin sama bidadari kayak sok arti aja kan ya, orang udah pada ngerti bidadari temen-temenin siapa gitu. Dah, ya, jatuhnya bidadari. Oh, bidadari cantik luar biasa. Nah, ini di Atiyah bin Khalaf mimpi bertemu seorang bidadari. Bidadari tahu-tahu minta dipangku sama dia. Kalau bahasa kita, bang, pangku saya bang. Wah, kalau kamu udah kagak bisa diem dah, udah pasti kagak bisa diem. Ngerti ya? Nah, akhirnya pas minta dipangku, dibelahin itu dikasih sebuah, satu buah, udah 5 kalau nggak salah. Delimanya dibelah 2. Dibelah 2 itu yang satu itu isinya baju dari surga. Jadi buah dibelah, yang sebelah itu sebelahannya itu ada isinya satu baju dari surga. Nah, itu yang dipakai oleh Atiyah bin Khalaf. Dipakai tuh, masya Allah. Terus dibilang, Anda siapa nih? Bidadari itu ditanya sama itu tadi. Siapa namanya? Atiyah bin Khalaf. Ditanya, Anda siapa nih yang nemenin saya? Saya adalah Asyuro. Ada yang di sini namanya Asyuro? Asyuro ada? Posuro ada? Posuro ada? Posuro? Udah meninggal. Itu namanya Asyuro kali itu. Itu namanya Asyuro. Saya adalah Asyuro. Kenapa Asyuro namanya? Karena engkau mengamalkan pada saat Yaumul Asyuro, menolong seorang syarifah dengan anak-anaknya memberi makan. Jadi aku kasih kata-kata bidadari tersebut, engkau sebuah baju dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku sekarang ini adalah menjadi istri engkau. Menjadi istri engkau. Siapa menjadi istrinya? Atiyah bin Khalaf. Jadi dia tuh begitu pas dia bilang istrinya, terbangun dia kaget. Masya Allah, saya ngimpi barusan, nikmat benar. Dapat bidadari, dapat baju juga dari surga. Langsung bisa dipakai. Itu bajunya pas dia gunakan lagi mimpi, ternyata dia pakai langsung ada. Nyata itu. Nyata itu dia lihat bajunya, loh kan ada bajunya sekarang ini saya pakai. Akhirnya dia berdoa sama Allah, ya Allah, kalau memang ini aku benar-benar dikasih izin oleh Engkau ya Allah masuk surga, mendapatkan istri seorang wanita bidadari yang namanya Asyuro, coba ya Allah wafatkan saya, matikan saya, biar saya cepat-cepat masuk surga. Maunya dia meninggal, maksudnya pengen cepat-cepat masuk surga. Mau kamu? Mau masuk surga nggak? Mau masuk surga? Ditemenin nama bidadari. Cuma syaratnya satu, mati dulu. Oh, nggak mati? Mau mati? Oh, nggak mati? Oh, maunya ogah-ogahan. Mau masuk surga, ketemu bidadari. Ini akhirnya Atiyah bin Khalaf minta berdoa sama Allah, ya Allah, kalau memang ini adalah jodohku di surga nanti, Kau berikan kepada aku dan Kau janjikan kepada aku, coba tolong ya Allah, matikan saya. Matikan saja saya ya Allah. Akhirnya seorang Atiyah bin Khalaf wafat dalam keadaan mendapatkan janji dari Allah untuk mendapatkan surga dan ditemani oleh seorang bidadari surga. Masya
insya Allah itu fadilah daripada Yaumul Asyura nanti yang akan kita kerjakan. Insya Allah. Dan juga diusahakan kalau kita udah puasa, kita dikasih uang belanja 2 kali lipat. Kemudian juga kita di situ ngasih santunan anak yatim kalau bisa. Musab kepala anak yatim. Musab kepala anak yatim, kalau musab kepala anak yatim dari belakang ke depan, itu diajarin sama Nabi. Ya, kalau musab anak kita, musab kepala anak kita tuh kalau cium tangan gitu. Ini ibu nih, Bo. Kalau musab anak kepala anak kita, itu habis cium tangan diusap dari depan ke belakang, doain, baca selawat dia supaya jadi anak soleh atau anak soleh. Paham ya, Bo? Nah, kalau musab kepala anak yatim dari belakang ke depan. Bukan dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Maksudnya dari belakang ke depan apaan? Untuk kata ulama menjelaskan tafsiran daripada hadis Nabi. Karena Nabi ngajarin begitu, kalau musab kepala anak yatim dari depan ke belakang. Maksudnya apa kok dari belakang ke depan? Maksudnya di depannya dia itu ada kantongnya. Tahu kantong? Di depan kantong, kamu punya kantong nggak? Siap-siap, ntar kalau masukin begitu. Ada amplopnya, jadi musabnya pakai amplop. Ya, ini mah di sini objek semua sih ya, bukannya subjeknya. Kalau subjek kan umpamanya kita tahu RW di sini ada, kan jadi kena juga tuh enak. RT doang sini. Umpamanya ada RW Palura kayak gitu-gitu. Besok suruh tanggal 10 di Palura tuh. Musab kepala anak yatim, musabnya dari belakang ke depan. Di depannya tuh ada kantong. Habis musabin masukin amplop. Kan amplop berisinya, amplopnya doang. Tadi dia pulang dibuka dia nangis. Kagak ada isinya. Ya Allah, jadi sumpahan aja lagi. Nah, salah satunya itu dianjurkan kita tanggal 10 di bulan Muharram besok nih. 8 hari lagi kita kerjakan. Insya Allah jadi berkah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ikut juga menghidupkan daripada sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan pertemuan kita pada saat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari-hari yang berbahagia ini, pada awal-awal di bulan Muharram, kita sudah bagus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mudah-mudahan Allah bimbing selalu sampai akhir hayat hidup kita, selalu mendapatkan bimbingan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu menjalankan sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.